Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AKC. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal sifat logaritma. Yang biasanya soal-soal ini sering keluar, baik itu di ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian nasional bahkan. Ya, oke, kita lihat seperti apa soalnya dan pembahasannya. Soal yang pertama, ya. Soal yang pertama, ini diketahui log 2, kemudian ada log 3, kemudian log 5. Ini diketahui nilainya. Yang ditanyakan adalah yang pertama nilai dari log 8 sama log 0,3. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, jika soal seperti ini, maka langkah pertama adalah, ini kita jawab yang A dulu. Ya, log 8. Jadi langkah pertama adalah kita ubah 8 ini yang ditanyakan ini supaya ada unsur yang diketahui. Nah, di sini kan yang diketahui ada log 2, 3, 5, gitu ya. Maka 8 itu supaya ada unsur yang diketahui, maka bisa diubah menjadi log 2 kali 2 kali 2, gitu kan, atau 2 pangkat 3 boleh. Nah, setelah seperti ini, maka gunakan sifat logaritma. Ya, gimana sifat logaritma yang sudah kalian pelajari kemarin? Ketika numerusnya dikalikan, maka nanti logaritmanya dijumlahkan, gitu ya, sehingga ini menjadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 2. Nah, kan seperti itu, ya. Nah, sekarang kan log 2. Maka diketahuinya kan sudah ada log 2. Maka tinggal diganti saja. Log 2-nya adalah 0,301. Maka 0,301 ditambah 0,301 ditambah 0,301. Atau 3 kali 0,301 boleh. Ya, maka ketemulah jawabannya adalah 0,903. Maka inilah dari nilai log 8. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu yang A. Nah, biar lebih lancar lagi, coba kita lihat yang bagian B. Log 0,3. Langkahnya sama ya. Langkahnya sama. Yang B, log 0,3. Maka 0,3-nya kita ubah, gitu ya. 0,3 kita ubah supaya ada unsur yang diketahui. Nah, log 0,3 itu kan 0,3 itu sama dengan 3/10. Atau langsung saja 3/10 atau sama dengan 3/2 kali 5, kan begitu. Ya. 0,3 3/10 sama dengan 3/2 kali 5. Supaya apa? Supaya ada unsur yang diketahui. Di sini 2, 3, 5. Seperti itu ya. Selanjutnya kita gunakan sifat seperti yang A yang tadi. Jika dia pembagian, maka pengurangan, gitu kan, di logaritma sifatnya. Jika dia perkalian, maka penjumlahan. Nah, di sini ada pembagian, ada perkalian. Maka berubah menjadi log 3 dikurangi, ini dalam kurung ya, log 2 ditambah log 5. Nah, jadi seperti itu. Ini pengurangan, karena 2 sama 5 itu kan menjadi pembagi, maka dia pengurangan. Kemudian 2 sama 5 ini di bawah jadi perkalian menjadi penjumlahan, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ganti saja. Log 3 itu adalah 0,477 dikurangi log 2 0,301 ditambah log 5. Log 5-nya 0,699. Setelah itu ya kita hitung saja.
Setelah kita hitung, ini tetap 0,477 dikurangi, ini tambah ini kan 1. Gitu ya. Sehingga ketemulah jawabannya negatif 0,523. Nah, jadi seperti itu. Inilah jawaban dari yang B. Atau untuk yang B ini ada cara lain. Ya, misalkan begini. Log 0,3 itu kan sama dengan log 3 per 10. Gitu ya, log 3 per 10. Nah, ini kan kebetulan yang diketahui itu basisnya 10. Ingat dalam logaritma jika tidak dituliskan basisnya berarti basisnya 10. Maka dari sini bisa kita ubah menjadi log 3 gitu ya. Log 3 dikurangi log 10. Nah, kan begitu. Nah, log 3 0,477. Log 10 berapa? Log 10 1. Kenapa? Karena basisnya di sini 10. 10 log 10 1, gitu ya. Sehingga jawabannya sama. Negatif 0,523. Nah, jadi seperti itu. Boleh mana-mana yang mau digunakan, gitu ya. Oke, itu soal yang pertama, ya. Kita lihat soal yang kedua sekarang. Nah, ini juga sering sekali keluar, ya. Diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan M. Tentukan nilai dari 4 log 5. Oke, kita lihat gimana caranya. Jadi, untuk soal-soal yang seperti ini, nanti kita gunakan salah satu sifat logaritma, yaitu yang ini. Sifat yang ini. A log B itu akan sama dengan C log B dibagi C log A. Nah, inilah nanti yang kita gunakan jika model soalnya seperti ini, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sini, kita lihat dulu nih yang diketahui. Di sini diketahui 2 log 3 sama 3 log 5. Hal yang pertama kalian lihat adalah lihat angka yang sama di kedua-duanya. Ternyata di sini yang angka yang sama adalah 3 kan? Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Maka jika ada yang sama, itulah nanti yang kita gunakan menjadi nilai C-nya. Ya. Inilah yang kita gunakan menjadi nilai C-nya. 3. Nah, tapi sebelum itu kita ubah dulu bentuk supaya sama basisnya. Ini basisnya masih 2, di sini 3. Maka 2 log 3 ini kita ubah, gitu ya. 2 log 3 ini kita ubah supaya yang menjadi basis adalah 3. 3 log 2 sama dengan 1 per M. Gitu ya. 3 log 2 sama dengan 1 per M. Nah, ingat, jika kita balik nilainya, ya, kita tukar basis sama numerus, dia akan menjadi 1 per M. Yang tadinya adalah M. Gitu ya. Jika kita menukar basis dan numerus. Nah, sekarang sudah sama nih basisnya. Di sini basisnya 3, ini juga basisnya 3. Selanjutnya, baru kita lanjut ke apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah 4 log 5. Gitu ya, 4 log 5. Maka secara sifat ini kita ubah menjadi bentuknya C log B per C log A. C-nya kita ambil berapa? C-nya kita ambil nilainya yang sama. Ya. Di sini tadi kita sudah mengubah bahwa C-nya itu adalah kita ambil 3, nilai yang sama, gitu ya. Sehingga menjadi 3 log 5 dibagi 3 log 4.
Seperti itu. 3 log 5 dibagi 3 log 4. Sekarang tinggal kita uraikan saja. Coba kita uraikan. Kita ubah bentuk ini supaya nanti ada 3 log 2-nya sama 3 log 5. Oke, di sini 3 log 5 sudah ada, gitu ya. Berarti tidak perlu kita ubah lagi. Tapi yang perlu kita ubah yang ini, 3 log 4. Karena di sini haruslah 3 log 2 diketahui. Sehingga kita uraikan 3 log 5 dibagi 3 log 2 pangkat 2. Gitu ya. 2 pangkat 2. 4 itu kan 2 pangkat 2. Kita lanjutkan. Ini jadi 3 log 5. Jadi berdasarkan sifat logaritma, 2 yang ini bisa kita pindah menjadi di depan, gitu kan? 2 ini pindah ke sini. Jika menjadi 2 dikali 3 log 2. Seperti itu. Sehingga hasilnya menjadi berapa? Di sini saja cukup ya. 3 log 5 sudah ada di sini. N dibagi 2 dikali 3 log 2 itu adalah 1 per M, gitu kan? 1 per M. 1 per M. Nah, M-nya ini kan naik ke atas kan? Sehingga menjadi M dikali N. M-nya ini naik ke atas. Menjadi M dikali N. M dikali N adalah MN. Yang di bawah tinggal 2 saja. Nah, sehingga jawaban dari nomor 2 ini adalah bentuknya MN per 2. Jadi seperti itu ya. Jadi kata kunci yang pertama untuk soal yang ini adalah cari nilai C-nya, ambil nilai C-nya yang ini, yaitu angka yang sama yang ada di kedua-duanya yang diketahui. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang nomor 2. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi soal-soal model-model soal yang tadi, silakan coba dikerjakan 2 soal berikut ya, mirip dengan yang tadi ya, silakan diterapkan. Oke, jadi itu dia video pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.